Halo, selamat malam teman-teman. Seperti teman-teman tahu, HIPA Valley Talk malam ini akan membahas tentang pertanian. Jadi, HIPA Valley sudah mengundang salah satu narsum yang juga lulusan HIPA Valley, yang juga lulusan SMA Pangudilur Vanlit angkatan ke-11. Saya sedang tunggu apakah ini Pevilisius sudah join. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, selamat datang Anastasia Widayati, Bonasunu, udah join. Dan kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Semoga suara saya jelas ya. Kalau misalnya suara saya nggak jelas, tolong diketik di kolom komen. Oke. Sepertinya ini Pei, tamu kita malam ini sudah join. Saya akan coba invite. Mudah-mudahan bisa segera join dengan kita. Oh, ini juga ada Mas, siapa lagi nih yang udah join? Anton Harjudanto, Pak Degun. Clear enough. Oke, ini saya udah undang P. Tapi sepertinya belum nyambung nih. Saya akan coba undang lagi ya. Ada Mas Dipe Krishna, Reno Anugrah, selamat datang teman-teman. Thank you udah join di HIPA Valley Talk malam ini. Saya coba invite lagi, Teh. Halo, Pe. Halo. Aha, akhirnya. Halo. Akhirnya. Apa kabar? Puji Ibu Tuhan, baik petani. Mbak. Halo Puji semuanya. Tuhan baik ya. Halo teman-teman. Ini kayaknya udah lumayan banyak yang join, Pe. Ya, Pengen dengerin pengalaman nih, apa namanya, Sri Kandi muda pertanian. Sri Kandi. Pe, kenalan dulu dong sama teman-teman yang lain. Boleh deh sapa-sapa Oke, juga. ya, bentar-bentar. Halo semuanya, selamat malam. Ya, Ad- kenalin aku Pei, angkatan 11. Mm-mm, Aku dari Kuningan, Jawa Barat. mm-mm. Sunda ya. Udah. Mm-mm. Jadi Sudah banget biasanya ya. ya jadi P ini adalah salah satu lulusan SMA Vanlit, salah satu alumni Vanlit
gitu. Dan ini tuh namanya Sunda banget. Biasanya kalau Veronica itu kan pakai V ya. Nah, Kalau dia nggak, dia pakainya P. Kayak P. langsung ketahuan ya, Veronica. Mbak. Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Ini pasti orang Sunda. Yoi. Jadi, Pei, aku Hmm, kan orangnya suka stalking ya. Jadi aku suka stalking hmm, IG-IG atau medsos-medsosnya orang-orang hmm. gitu. Dan salah satu yang menjadi korbannya adalah dirimu dan Dina Farm. Oke. Eh, aku lihat tuh, kamu kayaknya hidupnya happy banget gitu, very light, sangat Puji happy. Tuhan. Pagi, kayaknya semua anugerah Tuhan tuh ada gitu di kamu. Udara pagi, udara segar, matahari, apa namanya, lahan yang hijau gitu. Kayaknya semuanya ada gitu. Nah, tapi aku penasaran, walaupun dengan semua itu, semua orang bilang kalau jadi petani di Indonesia itu nggak gampang dan nggak ada Hmm. untungnya gitu. Jadi kayaknya lebih, petani itu kayak lebih banyak ke pengabdian daripada bisnis. Padahal semua orang butuh makan gitu ya. Hmm. Nah, dan jarang banget orang muda yang mau jadi petani gitu. Tapi kok kamu Hmm. mau gitu ya tinggal gitu di desa. Ya walaupun desanya tuh indah banget gitu. Tapi jadi petani, hah gitu kan. Nah itu, Hmm. ini sebenarnya kecemplung, kilaf, atau memang tujuan hidup gitu, Teh? Hmm. Berarti kayak sejarahnya ya bisa Mm-mm, nyemplung gitu mm-mm. ya, Mbak ya. Gimana kamu bisa nyemplung ke pertanian ini? Hmm. Sebenarnya dari lahir tuh aku udah jadi anak petani gitu karena orang tua aku bapak tuh udah petani gitu Mm-mm. dari dulu lah mungkin udah lebih dari 50 tahun bapak tuh udah bertani gitu. Mm-mm. Nah, terus dari kecil tuh aku udah biasa, Mbak, ikut ngarit gitu tuh udah biasa, nyari rumput ke kandang, ke ladang tuh Mm-mm. udah biasa lah gitu. Nah, Mm-mm. setelah SMA sampai Mm-mm. aku merit punya anak. Nah, itu udah berapa tahun tuh? Udah dari 2001. Mm-mm. Jadi sekitar 20 tahun tuh aku eh, udah baru pas pandemi itu aku Mm-mm. baru mulai bertani lagi gara-gara aku kan kerja di Jakarta. Nah, Mm-mm. itu eh, kantorku drop terus aku balik ke kampung gitu. Terus Mm-mm. ngapain ya gitu kan. Nah, Mm-mm. sedangkan istilahnya orang tua kan masih punya lahan, terus masih ada Mm-mm. ternak gitu. Ya pikirku kenapa nggak aku apa belajar lagi aja gitu, Mm-mm. nerusin gitu kan. Nah, ya udah akhirnya dari situlah. Terus kebetulan teman seangkatan juga waktu pandemi kan ngubungin aku. Kebetulan anaknya di Cikarang, si Esther bilang, Mm-mm. aduh Pei, komplek gua tuh tukang sayur nggak boleh masuk tahu selama pandemi itu pokoknya kayak di isolasi gitu. Gue tuh bingung kalau belanja-belanja gimana gitu. Terus gimana kalau lu jadi supplier ini aja, sayur atau apa, mau nggak? Ya udah mau, aku bilang. Jadi pas pandemi itu berapa kali aku kirim ke Cikarang tuh ya lumayan juga gitu. Terus kok Mm-mm. asik ya gitu. Ya udah deh, Mm-mm. begitulah. Keterusan. Keterusan ya Keterusan, sampai sekarang. Heeh. Kalau sekarang keterusan. suruh Kayak hmm. suruh balik ke Jakarta lagi gimana, Pe? Mau nggak? Sebenarnya antara ada dan tiada gitu loh, Mbak. Ada antara dan tiada. Tapi anyway dari semuanya itu gitu, tapi kayaknya kamu terus apa namanya membangun pertanian yang sedikit demi sedikit gitu dari yang Hmm, istilahnya itu adalah pengetahuan zaman dulunya kamu kan gitu, tapi hmm, kamu hmm, kemudian memutuskan untuk belajar kembali gitu. hmm. Nah, terus tapi gimana Pak? Menurut kamu jadi petani itu susah nggak? Hmm,
dibilang susah enggak, dibilang enggak juga susah. Jadi Mm-mm. konteksnya di mana dulu sih? Kalau menurutku tuh mungkin tiap daerah beda-beda sih Mbak gitu kan. Kalau di tempatku sih sebenarnya orang-orang sekarang tuh kebanyakan memang sedang apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh mengsedih gitu kayak Mau dalam sedih? pertanian tuh. Iya, jadi atau mungkin nggak aku aja ya, kayaknya kalau di grup juga Bang Barus tuh sering ini ya, sering share gitu gitu Ah, ya. ah, 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 ah. Emang kan kalau di TV tuh enak aja ya, kayak cabai mahal, apa-apa mahal, tapi dari petaninya sendiri tuh sebenarnya Nggak mahal. enggak gitu loh, enggak segitu gitu. Kok kayaknya gimana banget kalau beneran mahal dari petaninya juga mahal, mah mungkin udah sejahtera semua kali gitu. Betul, Nah betul. itu, jadi kalau dibilang susah atau enggak tuh, ya gimana ya? Relatif ya, Iya relatif ya. relatif. Mau Jadi, mau dibikin susah apa mau dibikin seneng gitu? ya kan tantangannya juga kalau kayak petani kan, Hmm. eh, kayak cuaca sekarang kan kayak nggak sama kayak dulu ya Mbak ya, bisa di apa ya istilahnya diperkirakan nanam kapan, apa kapan itu. Sekarang kan kayak oh udah masuk musim hujan, kok taunya masih Masih panas sampai panas. berbulan-bulan ya. Iya, Terus mau musim panas apa gimana? Masih turun masih hujan gitu. hujan. Jadi tapi bukannya kita mau nyalahin cuaca ya, tapi kayak kebiasaan kan sekarang tuh jarang ada regenerasi petani kan. Jujur aja di sini tuh yang muda-muda tuh kayaknya nggak banyak gitu yang meneruskan orang tuanya bertani gitu. Jadi orang-orang yang sekarang tersisa di sini yang udah tua yang tetap melanjutkan pola bertaninya yang dari zaman dahulu kala. Padahal istilahnya bertani itu juga harus mengikuti zaman gitu loh Mbak. Itu ada susahnya juga di situ gitu. Sedangkan kalau misalnya aku misalnya ya diskusi sama yang senior-senior gitu di sini tuh kayak lu siapa anak kemarin sore kebanyakan nonton YouTube loh gitu. Keba Jadi ya udah gitulah. Tapi biasanya kalau istilahnya apa yang kamu lihat dan kamu yakini itu kayak dianggap sepi lah gitu, dianggap lu siapa sih, kayak lu baru pulang kemarin terus baru-baru ini aja nyoba jadi petani terus lu mau ngajarin gue gitu. Nah itu biasanya kamu gimana, Teh? Kalau aku sih ya ya don yain aja terus eh apa ya ya tunjukin sama hasilnya aja gitu. Jadi aku tetap pada istilahnya aku punya standar sendiri. Aku kebetulan kan sama suami kan. Suamiku Hmm. juga terjun tuh. Terjun Jadi juga dia dua-duanya, karyawan. dua-duanya. Sekarang dua-duanya Ya, itu terjun ke pertanian, ya. bukan cuma kamu Tapi aja. kalau kalau suamiku kan sambil WFH kan. Nah, terus ya biarin aja orang-orang lihat lihat ladang kita kayak gimana. Soalnya kalau orang misalnya kayak di desa ya, kalau nggak bisa diomongin ya mereka kan melihat dengan melihat baru. Nah, nah pas kemarin termasuk bagus lah gitu. Terus orang-orang tuh nanya sendiri, jadi kita nggak usah yang kita duluan yang gini gini gini. Tapi mereka yang ih kok itu bagus sih, kamu pakai apa? Nah, baru deh mulai Baru pelan-pelan. dimasukin. Ya, baru di situ karena ya itulah orang udah mindsetnya pola yang dahulu kita nggak bisa langsung tiba-tiba mau mengubah gitu nggak bisa. Jadi ya itu pelan-pelan mereka ngelihat dulu sendiri baru deh sampai ada yang istilahnya eh, aku salut sih kalau ada orang tua yang istilahnya nanya-nanya terus bener-bener ngikutin gitu walaupun nggak tahu di dia juga ngefek atau enggak tuh kayak ih seneng juga aku bisa berbagi gitu padahal ya embuh gitu sebenarnya Tapi kan sudah ada terbukti, senangnya di situ tapi pasti ya. happy ya.
happy Happy lah di happy. situnya. Gitu Oke, Mbak. sebelum sebelum lanjut ya, aku sapa-sapa Hmm. lagi yang udah join lagi. Di sini ada Mas Adrian Purwadinata. Hai Mas Adrian. Mas Adrian Halo Purwadinata Pak. ini jagoan di digital marketing. Jadi kalau mau Mantap. memperdalam digital marketing, boleh kontak Mas Adrian Purwadinata. Dia sangat open untuk diskusi ya. Nah, Mm-mm. oh ada Mas Al Pramono. Hai Mas Al Pramono. Halo Mas Eh, Pram. Ratih Feninda, ada Eh, Andre itu 7. geng aku, geng Oh ibu-ibu. itu geng, geng emak-emak. Ada Michael Joni 172, Stianingrum, Dionysius Agung, Chris Mas Oberil Alphonse, Dion. Susriko. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya Set. atau sharing pengalaman, silahkan teman-teman untuk ketik pertanyaannya di tempat yang ada tanda tanyanya di sebelah kolom komen, supaya pertanyaannya nanti bisa saya munculkan ya. Takutnya kalau di kolom komen nanti pertanyaannya kegulung. By the way, ini udah ada yang nanya nih, Pei. Jadi Ah, aku ini ya, aku keluarin ya. Dari Mas Pram. Hai Pero. Mas pakai Pram. pakai P. Pero pakai Iyalah, P. kan Model orang Sunda. pertanian model pertanian baru apa aja yang dirubah dari cara bertani model lama? Nah, dari Mas Pram. Hmm. Apa sih kamu udah melakukan perubahan apa di pertanian yang sebelumnya itu nggak lazim dilakukan tapi terus kamu rubah? Kalau aku sih selama ini nyoba ini ya Mbak, maksudnya menjadi petani organik gitu. Mhm. Jadi di sini kan kebanyakan orang tua sudah eh, terpaku pada pemakaian pupuk kimia kan, sudah terbiasa seperti itu. Terus kemarin aku udah 2 tahun ini aku kan coba nanam porang. Nah itu aku sama Mhm. sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Nah Mhm. itu dari awal tuh aku udah fermentasi pupuk sendiri gitu. Walaupun kalau ada yang nanya tuh ngapain sih tinggal di urea aja gitu. Ya itu Mhm. aku uh, apa ya? Kan kita benahi tanahnya dulu gitu. Mhm. Terus terang bapak juga pengguna pupuk kimia gitu. Jadi ya udah aku benahi tanahnya dulu. Aku Mhm. pakai pupuk fermentasi sendiri. Ya pupuk kandang sih ada, tapi maksudnya kan Mhm. itu juga harus dikasih sekam, harus diberi larutan apa POC atau M4 gitu. Nah, Mhm. terus selama prosesnya juga aku benar-benar menggunakan pupuk yang suamiku bikin sendiri POC gitu atau Itu nyemprot pakai hmm, itu suamimu tahu dari mana pupuk-pupuk kayak gitu? Kurang kerjaan sekali itu suamimu belajar ya. itu kita tuh benar-benar belajar dari YouTube Mbak gitu. Nah, di rumah tuh aku juga masih sering ngapain ini nih kan masih ada mamah sama bapak kan. Mhm. Kamu ngapain ngumpulin cangkang telur, ngumpulin apa kulit bawang. Nah, di lemariku tuh isinya kulit telur, kulit bawang, kulit apa buah-buahan gitu, kulit wortel segala Mhm. macam. Jadi sampah yang dari dapur tuh kukumpulin gitu, nggak dibuang. Mhm. Nah, Mhm. itu aku salah satunya mengubah itu Mbak. Jadi uh, bukan meracik ya, pokoknya membuat pupuk organik sendirilah gitu. Itu Mhm. salah satunya sih. Mhm. Jadi Gitu sekarang Mas Pram. sebenarnya gitu Mas Pram ya. Tapi sebenarnya sekarang berarti petani bisa belajar dari mana aja gitu. Ya, Nggak nggak cuman dari apa ya, kalau zaman dulu kan penyuluh pertanian gitu. Tapi ternyata mm-mm. ilmunya juga sebenarnya bertebaran asal kita mau cari ya, Pe ya. Ya, Mhm. betul. Di YouTube Oke. tuh udah bener-bener bertebaran lah. Tapi selain itu juga, nih mentor-mentor Fanlitku tuh, ada Bang Barus, ada Mhm. Mas IG, Mas Mhm. Latu, Mbak Mhm. Rena, itu juga aku sering tanya gitu, tanya sama mereka yang udah lebih lama lah berkecimpung di pertanian.
Hmm. Jadi gitu Mbak. buat petani itu juga berkomunitas itu penting ya, karena bisa Sangat saling penting. tanya, bisa saling Mm-mm. apa namanya, bisa saling bagi ilmu seperti itu ya. Mm-mm, betul. Mm. Oke, Pei, lanjut Pei. Aku penasaran nih, Hmm? Bina Farm. Kenapa Mm-mm. kamu sekurang kerjaan itu lahanmu kamu kasih nama? Orang mah bisa nanam-nanam aja. Ini ngapain kurang kerjaan banget? Lahan aja dikasih nama gitu, Bina Farm. Bina itu Iya nama ya, anakmu kayaknya ya. ya Dari situ betul. nggak? Heeh, betul. Tebakannya betul Mbak. Ya jadi itu nama anakku sih. Jadi ya itu dari kisah aku kirim sayur ke Cikarang itu Mbak. Terus ih ya kayak lah ya iseng aja kali aja di onlinein juga ada yang beli gitu kan. Tapi maksudnya bukan online di Instagram sih tadinya. Terus iseng-iseng bikin gitu. Terus memang dari situ juga emang banyak yang suka istilahnya visit ke Bina Farm terus tanya-tanya apa aja gitu. Jadinya menurutku ya itu jadi wadah aku juga gitu. Jadi apa namanya, orang tuh sekarang udah istilahnya datang ke Bina Farm, dia mau belajar gitu ya, Ya, tentang nggak, pertanian. maksudnya nggak belajar, maksudnya sharing apa aja sih. Kadang aku juga kan istilahnya ilmu cetek banget lah, masih belum banyak mengerti, eh, banyak banget lah PR-nya. Tapi misalnya kayak ada orang dinas tiba-tiba DM atau apa kan itu juga aku apa puji Tuhan banget kok malah ketemunya di sini gitu terus orang mau datang ke lahan maksudnya langsung dari dinas pemprov gitu tuh kan kayak untung gue punya Bina Farm gitu kayak kok kebetulan banget gitu. Untung gua kasih nama nih lahan gitu ya. Iya ya kayak bener-bener apa ya dulu sih ada temanku ya orang IT juga bilang lu tuh mau bisnis sekecil apapun kalau zaman sekarang bisnis lu nggak ada di dunia digital ya udah lu jangan berharap dikenal orang gitu maksudnya sesepele apapun aktivitas kita ya udah kalau kamu mau istilahnya kerennya mau branding image dulu ya udah hadirkan di medsos atau apalah gitu oh iya iya ya udah gitu. Iya itu benar. Apa namanya itu sama persis seperti diskusi kita minggu lalu di Hipa Valley Talk dengan Mas Adrian Hmm. ya, tentang digital marketing gitu. Dunia itu memang udah semakin digital. Apapun bisnismu, taruh di dunia digital supaya itu apa ya, terdengar paling nggak terdengar gitu. Mm-mm. Oke. Gitu. Eh Lanjut nih. Oh, saya mau ngomong lagi ke Mm-mm. teman-teman yang baru join. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya di yang ada tanda tanya di sebelah kolom komen ya. Oke, Pei, itu Ya. kan kalau biasanya tuh saya lihat ini di Bina Farm itu kayaknya Mm. macem-macem gitu ya. Tanamannya itu ada Mm-mm. kopi, ada pisang yang suka dicolongin orang. Ini pasti ada kisahnya ya. Pisang yang suka dicolongin orang ini. Terus ada porang gitu. Terus eh, terus sekarang ditambah lagi dengan peternak ya, ternak sekarang Mm. ternak sapi susu perah Mm. kayaknya ya. Nah, itu kenapa kamu nggak apa ya nggak single tanaman gitu? Kenapa kamu banyak yang kamu tanam bermacam-macam lah gitu? Mm. Kenapa nggak milih satu aja? Misalnya porang semua lahannya ditanamin Mm. porang atau kopi semua lahannya ditanemin kopi Kanin gitu. kanin. Kenapa Bentar Mbak. gitu? Oh iya. Biasa anakku iklan. Oh, say hello aja. Say hello mana, Dek? Udah keluar. Oh, udah keluar lagi. Oke Mbak, jadi kalau sebenarnya kan Bapak tuh sudah, ya itu ya aku bilang tuh Bapak tuh sudah sejak lama kan bertani. Nah pas aku tiba-tiba nongol 2 tahun yang lalu tuh kayak kopi itu udah ada, udah udah nanam dari kapan mungkin Bapak tuh. Terus sapi sebenarnya udah ada, sayuran tuh udah ada gitu. Jadi aku tuh kayak apa ya kan Bapak tuh eh, udah mulai sepuh sih gitu. Terus eh,
aku nggak mau apa istilahnya terlalu capek gitu ya. Ya ke ladang, ya ke kandang gitu tuh udah nggak kepegang gitu, udah beda lah tenaganya sama dulu dia masih muda. Tadinya kopi itu juga mau di bumi hanguskan, istilahnya udahlah apa nggak usah lah, udah nggak usah tanam kopi lagi. Nah, sedangkan kan waktu 2 tahun yang lalu sebelum ya pas pandemi juga masih awal-awal sih masih tren ya gitu. Aku bilang sayang Pak, itu kan udah istilahnya udah apa ya? Udah panen berapa kali sih gitu loh. Sayang masa tiba-tiba diilangin gitu. Padahal kan nanam kopi dari nol lagi kan lama gitu. Aku aja yang mau nyoba nerusin gitu. Akhirnya yaitu kopi diserahin gitu. Itu juga aku bener masih nggak ngerti juga, masih tanya sama Mas Aswin tuh angkatan 9 masih banyak masternya sih di Fandri itu segala macam Segala topik macam master ada. apa bisnis tuh ada masternya gitu. Jadi aku tanya-tanya terus oke aku mau itu belajar juga dari nol kopi terus kayak sapi aku juga belajar lagi terus sayuran kalau sayuran sih aku kurang ini sih jadi aku nanam tapi hanya untuk kebutuhan dapur aja gitu. Nah kalau yang porang itu bener-bener salah satu hal baru yang bener-bener aku dari nol karena di sini tuh kan memang belum ada yang nanam. Itu pun aku sama suami akhirnya memberanikan diri gitu untuk menanam porang. Jadi ya kok macam-macam ya karena udah ada aja gitu dari dulunya. Cuman porang aja yang benar-benar dari nol. Gitu ya. Mbak. Jadi ini benar-benar kayak oke udah ada ini saya mau dimusnahkan ini jangan saya terusin. Ada gini jangan saya terusin gitu ya. Jadi jadi ini dari yang udah dirintis oleh Bapak terus kemudian kamu terusin gitu, kamu olah Ya dan kamu gitu. terusin. Oke. Nah, biasanya ini terus kalau yang masalah peternakan gimana? Ini kayaknya baru juga ya? Atau memang udah ini juga? Udah lama dari aku kecil lah. Jadi sebenarnya aku tuh kayak agak berdosa sih Mbak. Dulu tuh kan istilahnya petani tuh kayak apa sih gitu. Kadang tuh aku malu loh Mbak. Dulu pas aku sekolah tuh ditanya gitu. Kan adalah misalnya bapakmu kerjanya apa gitu. Kayaknya tuh malu mengakui gitu kalau aku tuh anak petani gitu. Padahal realitanya aku ke sekolah itu dalam tanda kutip aku tuh sudah menuntun berapa sapi gitu untuk menyekolahkan aku gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh ya ampun aku yang dulu gitu kok begitu amat. Sedangkan sekarang tuh kayak petani milenial juga kok aduh kamu enak ya kayaknya kamu enak ya gitu. Nah itu sapi juga udah lama Mbak dari TK tuh udah ada lah itu bener-bener untuk biaya sekolah aku tuh banyak dari situ gitu. Dan sapinya emang sapi perah ya, selalu ya dari dulu Sapi ya. perah, sapi perah. Mana di Kuningan kan, kamu ya. Iya, Karena di Kuningan memang sapinya sapi perah ya. Jadi bukan betul. sapi daging. Gitu Mbak. Nah, ini dari Anwar nih ngomong nih Anwar Riksono ngeliat Pero di Anwar foto Riksono. dan videonya jadi nambah semangat soalnya bertani sambil ngedance. Ya, ini Alah. memang salah satu keunikannya Pero nih. Dia suka banget joget-joget di lahannya gitu. Which is you look so happy. eh apa kelihatan sangat excited, senang, kelihatan bahagia gitu. Itu nggak pura-pura kan Pero ya? Itu Kalau memang kamu happy justru kan bener aku sebenarnya. tuh bahagia, bener Mbak. Kalau udah di ladang di kandang tuh bahagia banget itu Mbak. Jadi kayak Ya. apa ya, kayak lepas aja gitu, kayak seneng gitu. Gitu Bener ya. kalau itu sih nggak pura-pura, iya. Jadi Nanti memang pulang ke rumah baru kepikiran apa lagi baru deh.
Pulang ke rumah, buka lemari, baru kepikiran harus mengumpulkan berapa kulit bawang, berapa kulit wortel untuk pupuk ya. Kalau masalah kan ada terus ya Mbak ya. Tapi beneran kalau udah ke ladang, ke kandang tuh kayak gimana gitu. Ya suamiku juga sering ngajak ngomong sapi, ngajak ngomong tanaman tuh kayak emang apa ya, emang seneng gitu ya di alam itu gitu. Hmm. By the way, selamat ya untuk kelahiran anak sapinya. Terima kasih. Ah, itu gimana tuh? Lahirnya normal apa sesar? Normal itu, puji Tuhan. Ada kisah yang maksudnya kalau kalau sapi mau lahiran tuh kan kebetulan kandangnya tuh jauh dari rumah Mbak. Kayak di tengah ladang gitu. Terus aku jelas-jelas nggak bisa tiap malam atau tiap saat nungguin kan. Akhirnya bapak yang kayak kontrol malam ke sana ngecek. Nah kebetulan kemarin itu udah ada tanda-tanda sore, tapi pas mau pulang dari kandang tuh kok sampai maghrib nggak keluar-keluar. Akhirnya bapak pulang, terus ke kandang lagi sekitar jam 12 malam. Ternyata tuh sapinya udah melahirkan, tapi anaknya tuh nggak ketemu gitu loh. Nah anak sapinya di mana gitu kan. Ternyata tuh anak sapinya tuh udah jalan ke apa kan, di belakang kandang ada nanam rumput gajah kan untuk pakan. Nah itu tuh anak sapinya tuh udah di sana gitu Mbak. Dan Kayak udah makan rumput. nggak makan rumput. Cuman maksudnya tuh itu puji Tuhan banget, jadi kayak ada dokter gitu yang ya ada yang ya apa ya, bener-bener karunia Tuhan lah, bisa ya bisa selamat aja gitu sapinya. Itu sering kalau lahiran sapi tuh nggak ketahuan, tiba-tiba udah brojol aja. Kan kayaknya kayak kalau yang lain tuh kayak ditungguin sampai misalnya apa, pedetnya keluarnya susah atau apa, tapi puji Tuhan tuh kalau bapak tuh lancar gitu semuanya gitu. Ya di situ juga kayak seneng gitu, apa ya itu kayak apa usahanya selalu diberkati gitu loh Mbak. Seneng. Ya, aku lihat kayaknya kamu excited banget ya. Apa namanya, ada sapi baru gitu. Langsung tak dotin. Langsung didotin. Itu emang kayak gitu. Emang langsung didotin gitu kan, nggak menyusu ke ibunya ya? Nggak, kalau ya aku nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau di sini tuh karena langsung dipisah kan, nggak ada padang, kayak maksudnya kayak di Sumbawa gitu padang rumput gitu ya. Ini kan dikandangin Mbak, jadi kan agak susah. Jadinya ya gitu, didotin. Oh, gitu. Jadi sampai dia bisa makan rumput dia dot gitu. Ada masaknya sampai disapih Mbak. Oh, ada masanya sampai di samping. Iya, kayak anak orang aja, kayak bayi. Kayak anak orang ya. Emang bayi sih walaupun gede banget. Ah, nah, Pei, aku lihat juga tuh, apa namanya, kamu tuh kalau misalnya di kebun gitu kan, kebun tuh isinya bukan cuma tanaman tapi juga ada binatang-binatang ya. Aku lihat juga tuh, kamu tuh kalau nemu ular ternyata nggak dibunuh ya, kamu diemin aja gitu ya. Itu kenapa kayak gitu, Pei? Kalau aku tuh udah refleksnya udah pasti cari kayu Pukul. gitu. Nah, Nggak kenapa tahu gitu, ya. Pei? Awal-awal sih mau tak bunuh Mbak. Jadi kalau hujan tuh kalajengking tuh pada keluar. Kalau pagi-pagi tuh ular-ular pada berjemur. Berjemur ya. Ulat Mereka itu, bulu udah banyak. Jadi banyak sih, banyak banget hewan. Awal-awalnya sih ada apa-apa langsung tak ya ambil tongkat tak bunuh. Tapi habis itu suamiku sih yang kayak nyentil gitu. Ini tuh juga, maksudnya hewan-hewan itu juga di sini hidup, ada apa ya istilahnya, jangan diganggu kalau jangan mengganggu mereka kalau kita nggak diganggu. Sebenarnya kan itu nggak mengganggu orang. Ular juga bukan ular berbisa gitu Mbak. Aku sih nggak tahu ya,
Tapi kayak suamiku tuh tahu gitu. Misalnya ada kalajengking sama suamiku tuh diambil terus dipindahin ke tempat lain. Jadi janganlah bunuh-bunuh itu kan mereka juga misalnya hidup di sini ya udah, mungkin duluan mereka gitu. Janganlah ganggu gitu. Ya Hmm, suamiku sih itu mah yang nyentil. Jangan ganggu gitu ya. hewan apapun gitu yang ada di lahan gitu. Walaupun geli sih Mbak ya maksudnya gimana? Karena kita jadi secara prinsip kita tuh hidupnya tuh sama-sama gitu. Jadi kalau Iya. ya nggak ganggu ya nggak perlulah sampai segitunya Mm-mm. kita gitu. Mereka Mm-mm. mereka ada haknya juga hidup di bumi ini gitu ya, Teh ya. Betul. Iya. Kamu deep banget sih. Mungkin tepatnya suami kamu ya deep banget ya Suamiku orangnya itu ya. yang ya itu makanya aku disentil. Tapi Mungkin aku ke mungkin ini ya juga ini loh juga Mbak. sentilan buat kita semua. Ya. Hmm. Petani dan bukan petani. Soalnya kita itu apa ya, apa namanya, kita tuh sebenarnya kayak human animal gitu. Sometimes kita tuh lebih Hmm. animal daripada animal. Jadi kita tuh sangat Betul. sangat pengen hidup kita tuh nggak terganggu. Jadi sebenarnya mereka nggak ganggu gitu kan. Hmm. Cuman kita sangat takut. Betul. Tapi Hmm. eh, gara-gara jadi petani juga Mbak, aku tuh Hmm. sembuh dari fobia ulat bulu loh Mbak. Kan Oh dulu ya? tuh ya nggak cuman ulat bulu sih, ada ulat yang nggak berbulu pun, kecil Hmm. pun Hmm. aku tuh kayak Hmm. pucet, kayak bener-bener takut teriak-teriak lah nggak Hmm. karu-karuan. Tapi kalau di sini kan itu pemandangan biasa ya sampai ada ulat raksasa pun bukan ulat Hmm. raksasa maksudnya tuh di sini Yang tuh di segede-gede kebun jempol gitu ya. lebih dari jempol Mbak kalau di kebun kopi itu bisa segini gitu uletnya. Iya, terus mereka tuh berkumpul berlima, bertujuh gitu. Jadi kayak ada gumpalan ulat bulu gitu loh. Hmm. Itu tuh sekarang tuh yang aku ngeri Biasa tapi aja. biasa aja. Kalau dulu tuh sampai yang teriak-teriak sampai pucet tuh bener-bener orang kalau fobia sesuatu gitu ya. Sekarang tuh kayak biasa aja gitu. Itu aku Jangan juga wah jangan-jangan nanti sedikit gitu. lagi kamu sapa, "Hai ulat bulu." Gitu. Selamat pagi. Ngeri ngeri Mbak kalau disapa. Oke. Wah, Nih ada Teh, suami kayak nih. oh ada suami bukan? Ya, karena Suaminya namanya mereka siapa? Kita semua harus say hi. Rafael. Oh, Rafael Adia. Jangan Top merusak deh. ekosistem alam. Oh. Iya, iya, iya. Ya, jadi tiap 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 makhluk tuh ada perannya. Betul itu sih. Saya Tuh. setuju kalau masalah itu. Hmm, ini Pe, sekarang nih kan kayaknya ada cerita nih tentang tentang keripik cau abah, ya kan? Produksi juga dong keripik cau abah ya, itu juga produksinya dari Binal Farm. Ini kayaknya produksi ini itu asalnya dari kejengkelan kayaknya ya, karena pisangnya dicolongin orang melulu. Gimana Pe? Ceritain dong tentang si keripik cau abah ini. Sebenarnya yang dicuri itu bukan cuma pisang, Mbak. Hmm. Jadi jahe tuh tiba-tiba hilang berapa pecal. Singkong tuh tinggal batangnya. Terus yang paling menjengkelkan tuh alpukat karena alpukat tuh kan maksudnya semua suka, terus produksinya banyak, tapi sepohon yang bisa sampai 1 kuintal gitu tuh bisa hilang dalam semalam gitu loh Mbak. Nah, termasuk salah satunya pisang. Nah, kalau pisang ini biasanya kan kita nunggu matang pohon tuh, Hmm. Hmm. tapi gara-gara ya maling-maling berkeliaran, akhirnya udahlah ambil aja gitu. Nah, Hmm. terus sebenarnya itu juga iseng dibikin Hmm. keripik aja karena ya suka ngemil lah gitu. Hmm. Terus abis itu ada saudara dateng, aku suka. Terus satu toples gede, yang Tupperware gede tuh dibawa sama Hmm. dia semua. Terus kebetulan aku juga, ya itu, ya aku ikut komunitas ibu-ibu itu, ibu sibuk. Nah itu kan ada program.
apa brand akademi gitu. Nah itu aku tuh kayak membawa iseng coba aku uh, apa ya membawa si keripik pisang ini lah kok maksudnya tuh itu nggak sengaja gitu. Lah kok laku Ada yang gitu ya? pesen, kok pada pesen, terus di brand academy itu juga aku kan biasanya ada kelas webinar, ada tantangan, tugas apa gitu. Nah itu tuh kemarin tuh ada tugas kayak marketing secara digital di TikTok, bikin apa. Nah aku ngedance segala tuh, terus menang terus dan aku dapat reward duit gitu loh. Kan jadinya tambah enak tuh Mbak. Semangat dong. Jadinya aku tuh tambah semangat gitu. Jadinya ya udahlah, uh, apa ya udah aja produksi gitu tapi nggak banyak karena kan nggak semua pisang juga enak dibikin keripik. Nah biasanya kalau ada yang pesen juga aku ini dulu kalau mau order tanya dulu karena nggak selalu tersedia gitu dan aku juga nggak mau udah bikin terus lama disimpan terus orang baru beli aku juga nggak mau jadi kayak dadakan gitu kayak tahu bulat gitu loh Mbak kalau ada orang order ya udah aku bisa kalau ada bahan bakunya ya aku baru bikin kayak gitu. Jadi fresh from the wajan. Kamu ini ya, Iya, kamu kayak chef-chef Michelin deh. Bikin keripik aja harus dadakan, harus fresh, harus nggak boleh lebih tapi dari beda Mbak sekian rasanya hari. tuh rasanya tuh Oh gitu agak ya? agak gimana. Kayak ya mungkin kalau nggak tahu ya kalau orang yang ya sama aja lah cuma ada enak dan enak banget misalnya nggak masalah mau yang udah seminggu apa 2 minggu tapi kayak aku tuh juga nggak mau ngasih yang ya bukan asal Ngasih juga tapi ngasih yang iyalah gitu. menurut kamu sendiri itu nggak enak gitu ya. Ya betul kayak gitu Mbak. Jadi Begitulah. menurut kamu tuh harus enak gitu. Jadi Mm-mm. sehingga itu layak jual gitu. Ya gitu. Padahal buat apa namanya buat manusia-manusia modern zaman sekarang ya, Mm. yang biasa beli keripik singkongnya di supermarket itu mungkin nggak bisa ngebedain sih. Tapi bisa lah, Iya pasti bisa makanya. sih. Maksudnya nggak akan komplain gitu. Tapi kalau ngebedain bahwa yang ini lebih enak, mungkin nggak tahu kenapa gitu. eh, Mm. Pasti bisa gitu karena yang namanya apa ya freshnessnya makanan itu kan kayak nggak bisa ditipu gitu ya. Mm-mm. Pay. Betul. Terus jadi gitu ya apa namanya kalau teman-teman mau apa namanya pesan keripik tahu Abah itu harus tanya dulu karena itu Ya, benar-benar dibikin secara dadakan. dan belum tentu ada bahan Dan belum bakunya, tentu harus ada bahan ngecek. bakunya. Oke, kalau kalau kopi gimana? Kopi Abah. Ini tagline-nya juga bagus Kopi banget nih. Ininya kopi apa Abah. tuh? Jadi katanya untuk hati yang patah segeralah merekah. Untuk jiwa yang sepi segeralah minum kopi. Nah, Iya. kopi Abah diracik dengan penuh cinta oleh semua anggota keluarga. Coba. So, jadi kalau kalian mau minum kopi yang diraciknya pakai cinta, kalian bisa pesan kopi Abah di Bina Farm. Tinggal hubungin Pei, teman kita ini. Tapi ini pasti ada ceritanya nih, Pei. Kok kamu sekurang kerjaan itu gitu? Apa? Ada story apa di balik kopi Abah ini? Ya, ya itu pertamanya yang kopi mau dimusnahkan itu akhirnya kan aku tolong Hmm. pertahankan karena kalau mulai dari nol lagi kita belum tentu lah bisa dalam setahun 2 tahun itu punya kopi lagi gitu kan. Terus akhirnya si kebun itu dibersihkan, maksudnya dibersihkan gulmanya ya, Hmm. dipruning segala macam, dipupuk lagi sampai berbuah, sampai panen lagi. Nah, disinilah kayak semua apa ya, semua prosesnya itu kan proses kopi dari kebun sampai diminum itu kayaknya proses komoditi yang paling panjang banget kayaknya. Nggak tahu ya ada yang lebih panjang dari kopi atau enggak gitu. Nah itu tuh semua anggota keluarga tuh terlibat gitu. Itu senengnya jadi pas panen semua ikut sampai bocil aja ikut metikin kopi gitu, ikut Bocil itu si nyortir. Bocil itu Bina Dina itu ya, Bina. Sabina ya. Ya terus tapi kayak
udah tahu job desk-nya gitu, tapi nggak disuruh gitu. Panen kopi bareng semua. Terus eh, nyortir, ya nyortir aku nggak ikutan sih biasanya. Jadi aku tuh nyortir akhir. Jadi setelah bapak, ini kan aku kalau kopi prosesnya natural. Mm-mm. Apa tuh maksudnya prosesnya natural tuh? Kalau natural itu si biji kopi yang habis dipanen itu dijemur kering sebiji-biji kopinya. Jadi semuanya tuh satu habis dipanen langsung Sekulit-kulitnya. ya, iya semuanya. Jadi habis disortir yang ngambangnya dibuang, nah yang Mm-mm. tenggelamnya itu dijemur gitu. Dijemur. Nah, ada juga yang prosesnya Hani itu pokoknya yang proses awal tuh Bapak. Aku cuman Mm-mm. bantu paling sedikit-sedikit. Nah, nanti habis kering semua di apa baru aku ngelanjutin gitu pokoknya sampai sortir akhir gitu sampai dapat green bean yang utuhnya itu biasanya Mm. aku terus mamah yang nampi tau nggak nampi itu Ya kayak ya, pakai gitu ya. ya gitu Ah, kayak ah, biar ah. kulit arinya terlepas gitu kayak Mm. ada ya kayak semua tuh terlibat terus nggak dikasih tahu job desk-nya apa tiba-tiba ya udah Mm. jalan sendiri-sendiri terus semua prosesnya tuh sampai akhir tuh kayak kelar gitu ya gitu tapi aku ini sih Mbak maksudnya kalau untuk kopi sendiri karena masih sangat kurang pengetahuannya jadi pemasarannya juga ya gitu aja gitu maksudnya Mm, 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 eh, aku belum bisa harusnya ya kopi dari lahan sendiri itu kita tes profile dulu ini profil kopinya bagaimana itu tuh aku belum sampai ke sana gitu Mbak jadi kayak kemarin tuh ada angkatan 12 mm. Mas Nilo Koco Mm, sempat mm, mm, mengorder beberapa kali ya mm. dia jadi pakai di coffee shopnya dia ya udah jadi cut sampai Mm. situ aja ya belum ada proses lebih lanjut lagi lah kalau untuk kopi masih harus belajar lebih banyak lagi. Kalau masalah kopi, ini sekalian teaser untuk minggu depan. Oh no, bulan Juli, bulan depan kita akan kedatangan tuh kakak kita dari Vanlit 1 yang sudah lama berbisnis kopi. Mungkin nanti Pei bisa belajar dari situ ya. Spill nama Mbak? Enggak ya? Spill nama. Soalnya Ancis, Spill nama ya. ya Ancis tahu Ancis tapi belum Hmm. pernah diskusi kopi. Hmm, hmm, Bang hmm, Aswin ya cuman tanya beberapa. Terus hmm. Bang Lian, itu banyak juga ya master kopi ya? Iya banyak-banyak. Lian tuh Aloya ya, Aloya Coffee ya. Iya, Aloya Coffee. Nanti ada deh, tunggu ya siap. bulan depan. Mm-mm. Banyak nanya nanti. Banyak nanya. Oke. Kalau ini kan kopi gitu. Jadi sekarang kelanjutannya gimana memasarkan kopinya itu? Apakah langsung Kopi tuh dijual? kayak Ini. nggak apa ya Mbak? Kalau kopi tuh kayak nggak berjalan sih Mbak. Sekarang tuh stok masih ada, tapi ya aku maksudnya simpan gimana caranya menyimpan cara nyimpan kopi yang bener aja gitu. Soalnya nggak ada order, bingung juga mau jual kemana. Jadi kayak Hmm, intinya kayak apa ya stagnan aja sih kalau kopi mah Mbak. karena intinya belum tahu ini harus dipasarinnya kemana gitu ya, Jadi saya. maksimal tuh kayak apa ya sangrai untuk di rumah aja jadinya dipakai untuk di rumah aja gitu belum keluar lagi kalau kopi Selama kamu jadi petani nih, jadi petani bahagia ini, udah berapa kali panen kopinya, Pei? dari kapan Mbak Dari biasanya kamu sih ada bener-bener terjun ke mm, pertanian ini, mm, udah berapa kali nih panen kopinya? baru 2 kali sih kalau pas aku di sini mah Mbak Baru 2 kali. baru dua Kalau kali kopi itu panen jedanya berapa lama sih dari satu panen ke panen yang lain? itu tuh kan ada bulan Hmm. kayak panen raya gitu Hmm, hmm, nah hmm, setelah itu tuh
setiap seminggu atau 2 minggu tuh harus dipanen terus yang merahnya. Gitu-gitu. Oke, oke. Mm-mm. Tapi memang kalau Kuningan itu penghasil kopi ya? Memang daerah penghasil kopi? Enggak, ada sih, tapi maksudnya bukan daerahku ya. Jadi ada Desa Ciberem namanya tuh. Oh, yang Daerah dulu Kuningan juga ACI tapi Aku jauh. Cinta Indonesia ya? Oh, kamu Kayaknya ada nggak ya tahu sih pernah ya? masuk. ACI. Enggak, ada acara zaman, kayaknya ada Zaman pernah dulu dengar sih. ya. Mm-mm. Tapi itu Acara zaman saya masih muda. sekarang juga masih muda. Itu terkenal dengan ya desa kopi gitu, tapi kopinya kopi robusta. Kalau di tempatku Kalau sendiri di sini enggak, kayaknya cuman nanem bukan untuk yang komoditi apa ya, istilahnya bukan besar-besaran bukan sih besar. gitu. Mm-mm, Oke, oke. begitu. Jadi ada kisahnya dengan kopi Abah ini sampai sekarang kamu masih Mm-mm. berkeras untuk mempertahankan kopinya, walaupun Iya belum sayang. tahu mau jual kemana. Tapi so buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya kopi Abah yang diracik penuh cinta oleh seluruh keluarga, kalian bisa call pay untuk pesan ya. Juga demikian dengan keripik tahu Abah. Call, call pay. Pay, kalau porang gimana nih Ya. porang? Kan kamu katanya tadi ngomong salah satu perintis. Mungkin kalau di kampung situ satu-satunya yang berani nanam porang. Hmm. Kesambet apa nih? Kok tiba-tiba pengen nanam porang? Itu awal pandemi, Mm-mm. terus kerjaannya nonton YouTube, lihat Instagram, kok tiba-tiba nyangkut di Paidi Porang. Kalau ada yang tahu, Paidi Porang tuh kayak legendnya Porang lah di Madiun. Terus aku Mm-mm. kepo juga nih, apaan sih gitu. Terus ngasih tahu suami, ini apaan ya, ini apaan ya. Biasanya tuh aku sama suami tuh kalau ada sesuatu yang baru tuh kok apa ya, keponya tuh suka barengan gitu loh. Hmm. Kok pas dia juga kepo, aku kepo, terus Mm-mm. lah ngapa cuman lihat di sini aja, kenapa nggak nyoba gitu. Emangnya Mm-mm. ngerti? Ya udah tinggal lihat aja di sini, tinggal nanya sama orangnya, tinggal minta apa beli bibit sama orangnya gitu. Mm-mm. Terus ngecek-ngecek juga belum ada yang nanem. Terus Mm-mm. lagi apa istilahnya booming si Paidi Porang ini diundang ke Kick Andy lah atau apa kalau nggak salah gitu. Terus kayak mengubah nasib atau apa. Kayak apa bisa ya gitu. Kayak iseng-iseng berhadiah aja sebenarnya Mbak, awalnya kayak gitu. Mm-mm. Terus ya udah modal nekat. Akhirnya menghubungi Pak Paidi ini beli bibit, terus dikirim, terus minta izin bapak pakai lahan. Pokoknya ini kita mau pakai lahannya, misalnya kasarnya jangan ikut campur karena maksudnya bapak kan sudah 50 tahun lebih bertani tapi belum pernah nanam ini kan gitu. Jadi biarkan kami aja yang mengurus gitu. Ngurusin. Terus habis itu ya udah nyoba nanam, terus dirasa bagus, akhirnya dilanjut, sekarang udah tahun kedua, tapi sekarang fasenya lagi sedih Mbak. Apa itu fase sedih? Ya itu kan istilahnya beberapa bulan kemarin mungkin kalau nggak salah, Mm-mm. itu kan porang tuh jadi satu komoditi apa ya, eh, komoditi yang mahal gitu kayak dari Indonesia Iya. tuh, porang, Mm-mm. vanili sama apa gitu lupa satunya. Mm-mm. Terus Jokowi tuh kayak mau mengangkat mengangkat Mm-mm. porang istilahnya ya, Mm-mm. bikin pabrik segala, tapi kok malah sekarang tuh Harganya jatuh. kabarnya tuh jatuh gitu. Ngecek-ngecek ke mitranya Paidi, kan Paidi sekarang udah nggak menerima DM lagi ya, udah ada adminnya gitu. Mbak kalau misalnya mau dijual boleh aja tapi harganya lagi segini. Aku tuh yang kayak langsung eh
Kayaknya tuh awal-awal sudah berharap banyak, tapi sekarang kondisinya lagi gini, ya maksudnya secara manusia biasa sih ya sedih banget gitu, kayak kecewa gitu Mbak. Soalnya misalnya pengorbanan tenaga, waktu, daya, materi itu udah banyak, tapi kayaknya hasilnya tuh nggak akan, ya boro-boro apa, boro-boro balik modal. Mhm. Itu ya, itu adalah bagian dari prosesnya gitu, Ya maksudnya. betul. P ya, Karena di balik itu sambil tuh eh, selama 2 tahun berproses ini kan, yang istilahnya suamiku nggak bisa nyangkul ya. Jadi aku tuh bukan petani modern, jadi semuanya tuh masih masih manual. konvensional, Mhm. manual bener-bener. Jadi ngolah tanah, nyangkul apa segala macam itu kan ada mamang-mamang istilahnya. Mereka tuh yang eh, menggantungkan, istilahnya aku tuh merasa ini sebuah lapangan pekerjaan gitu buat beberapa orang yang sudah ikut andil mengurus orang itu gitu. Ada ada rasa syukur di situ Mbak, karena misalnya mamang-mamang yang nyangkul atau ibu-ibu yang apa nyabutin gulma itu kayak eh Neng, nanti kalau misalnya ada kerjaan lagi sama ibu aja ya. Mamangnya juga nanti kalau mau nyangkul sama aku lagi ya. Kayak mereka tuh udah booking, padahal nggak tahu lagi kapan. Misalnya kalau kalau bersihin gulma kan agak sering tuh ibu-ibu. Mereka tuh kayak kayak seneng gitu kerja itu di sini. Di situ juga sih rasa syukurnya. Jadi walaupun ya udahlah sekarang ada berita kayak gitu, masih ada banyak sisi positifnya. Orang ada sukacita dari kita apa nanam porang ini gitu sih Mbak. Mhm. Kayaknya kamu jadi petani, itu ya, bersyukurnya tuh banyak gitu ya, P ya. Gak tahu ya, itu Bahkan kayak dalam otomatis Mbak dalam yang dalam keadaan yang menurut kamu sedang mengsedih ini gitu, kamu masih bisa untuk ngelihat sukacitanya, gitu ya, P ya ya? ya maksudnya dulu tuh kayaknya nggak kebayang sampai sampai mikirin hal-hal kayak gitu, tapi sekarang tuh realitanya di depan mata kita. Terus orang-orang tuh yang setelah isanya habis kerja 2 hari 3 hari kita kasih amplop tuh, mereka tuh balik mendoakannya tuh yang doanya tuh yang gimana Sungguh-sungguh. ya, kayak sungguh-sungguh kayak Neng, kalau ibu mah ya sekarang kerja di Neng udah dapat uang nih. Tapi kalau Neng makan maksudnya kita sih berdoa semoga porangnya tuh tumbuh subur, terus nanti harga jualnya bagus. Pokoknya doa yang baik-baik. Eh, apa istilahnya, Neng mah kan sekarang istilahnya belum 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 terima. mendapatkan hasil, iya belum terbukti gitu. Kita mah kalau kita mah udah bersyukur nih kayak dapat fee gitu. Ya semoga ya doanya yang baik-baik, yang ya ampun gitu kayak Ya. disitulah Disitulah rasa syukur itu ada ya ya, rasa dengan syukurnya. segala tantangannya gitu. Jadi Betul. seperti menjadi saluran berkat untuk orang lain, gitu Ya ya, P amin, ya. disitulah Mbak. Padahal mah nggak banyak, maksudnya ya paling yang kerja tuh berapa orang gitu, tapi mereka tuh ya begitu sukacitanya gitu kalau kalau datang tuh. Kalau aku bukannya maksudnya mau sombong gimana Mbak, kalau di orang lain biasanya mulai kerja tuh jam 7 pagi gimana. Kalau di aku tuh jam 6 mereka udah standby. Kan aku juga bingung ya pagi-pagi. Bu, nggak pagi-pagi banget juga gimana ya, nggak apa-apa kali kan biasanya jam 7 umumnya gitu kan. Kalau mereka tuh, ih Neng nanti takut hujan, nanti kita kalau keburu hujan kayak nggak dapat kerja, maksudnya nggak dapat apa ya istilahnya gitu, nggak Jamnya kurang banyak gitu, hasilnya, nggak jamnya banyak ya. kurang. Ya mereka tuh kayak sampai kayak gitu gitu loh. Jadi akunya tuh kayak kalau mereka juga eh, ngerjain ini tuh kayak punya mereka sendiri, kayak bukan punya orang lain gitu loh. Jadi itu yang nambah nambah kamu jadi tambah semangat Iya ya, P ya. gitu, kayak kayak seneng gitu, kayak bawa 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 seneng gitu, bawa sukacita gitu Mbak.
Mhm, mhm. Oke, ini itu sih apa namanya benar-benar sih kalau aku ngelihat tadinya aku cuman cuman ngelihat di medsosmu kayak ini orang nih happy banget gitu kayaknya hidupnya tuh apa ya humble tapi blessed. Sederhana tapi banyak berkahnya. Dari cerita-cerita kamu sih, aku jadi menyimpulkan bahwa apa yang aku lihat di medsos itu memang 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 benar gitu. Jadi eh, hidupmu tuh banyak menjadi saluran berkat buat orang lain dan kamu memang jadi bahagia karena itu. Gitu. Nah, ini kayaknya aku mau tanya-tanya sedikit tentang si kecil Bina ya, yang suka muncul juga di medsosnya Bina Farm, yang namanya Iya. dipakai untuk pertanian ini. Kayaknya kamu ini ya, cara mendidik anaknya tuh luar biasa ya, anak diumbar aja di kebun gitu. Ayo siram-siram, ayo main, ayo kotor nggak apa-apa gitu. Pegang-pegang rumput, pegang-pegang tanah dan sebagainya. Itu kan 1001 ya ibu-ibu yang kayak gitu ya. Sekarang kan ibu-ibu anak mau keluar rumah aja pakai sendal, pakai nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu. Nanti kotor, nanti banyak banyak nantinya, banyak 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 khawatirnya gitu. Tapi kamu Hmm. kayak sama sekali nggak kelihatan khawatir gitu ketika anakmu tuh berhubungan erat dengan alam. Itu kok bisa kayak gitu, Pe? Ya karena ibunya juga dulu gitu, Mbak. Lah aku aja dari dulu tuh bener-bener ikut ngarit, terus aku Dari mau kecil ya, ikut, iya dari dari kecil ya. kecil, dari aku TK sih lupa ya, tapi aku ingat SD tuh ya apa ya, kalau minggu atau apa ikut ngarit, bener-bener yang aku mau bantu juga dong bawa rumputnya. Dulu mah boro-boro bawa rumput pakai motor kayak sekarang ya, orang jalannya aja cuman setapak gitu. Oh, Terus bapak tuh ngiketin rumputnya tuh cuman ya kecil, asal aku tuh bisa naruh di atas kepala gitu loh Mbak. Terus hmm, ikut apa belajar merah, terus aku ikut ke TPS-nya nyetor susu gitu tuh dari kecilnya aku juga udah kayak gitu. Terus anakku tuh macam maksudku suamiku walaupun dari kota gitu, tapi mungkin karena udah lama tinggal di sini jadi kebawa. Anaknya tuh nggak, maksudnya kebina tuh juga nggak yang kamu nggak boleh gini nggak boleh gitu. Ya udah, kayaknya dengan dia menyatu dengan alam tuh kayak lebih apa ya, badannya tuh kayak lebih bandel gitu loh, nggak yang dikit-dikit sakit lah atau apa, karena apa ya, kayak atmosfernya gitu tuh dia udah bikin dia tuh kebal gitu Mbak. Bener, anakku tuh kayak imunnya itu ya. puji Tuhan sakit tuh kayak cuman pilek sebentar udah gitu, nggak yang sampai gimana gimana ya, amit-amit gitu, kayak anaknya tuh udah bandel gitu, badannya tuh Lihat, udah badannya kebal. lihat ya, lihat gitu Iya, ya. kayak dia mau, istilahnya dia tuh suka main di kubangan ya, lumpur gitu. Sampai iya bener, sampai kalau ada lihat postinganku yang AP Boots itu, dia kan sampai lumpur tuh di badan gitu. Itu aku biarin aja gitu. Terus megang sapi kah, semua hewan nggak ada yang dia takutin, semua dipegang, sampai cicak, sampai yang orang geli-geli itu dia nggak takut, nggak geli sama sekali. Itu aku biarin aja gitu. Seneng aja, jadi kayaknya ke dianya positif, ya udah gitu. Jadi kamu juga merasakan manfaatnya bahwa anak tuh dekat dengan alam gitu ya. Jadi selain Mm-mm. pembawaannya juga dia jadi happy, tapi juga itu berpengaruh ke Mm-mm. badannya gitu. Menurut kamu Iya. tuh badannya jadi lebih liat, lebih lebih tangguh dan Mm-mm. tahan gitu ya. Iya, lagian dia tuh bertahan kalau ke Mm-mm. kandang. Terus habis jam 3 jam 4 tuh aku pulang, ya mau pulang. Mama mau pulang ayo. Gak mau, aku mau di kandang aja. Ya udah sore gitu masa iya dia mau di kandang terus gitu. Jadi kayak dia sendiri betah gitu. Daripada di Oh. rumah tuh dia lebih betah lari-lari, main tanah lah gitu, Mbak. Jadi ya udah dia happy kayak gitu. Mm-mm, mm-mm.
Jadi ibunya kerja, anaknya main, Iya, main ngerusuhin, ngerusuhin. ngerusuhin. Oke, oke, Pei. Ini udah 1 jam. Oh, Kita nggak kerasa. harus nggak kerasa ya. Ini Mm-mm. obrolannya kayaknya ringan, tapi value-nya banyak banyak banget. Kita nggak cuma ngobrolin tentang pertanian, tapi kita juga ngobrolin tentang value-nya hidup. Bahwa kayak tadi eh, apa namanya, bahwa masing-masing makhluk yang ada di bumi itu punya peran sendiri-sendiri, punya peran Betul. sendiri-sendiri di alam. Jadi kalau sedapat mungkin ya nggak usah saling ganggu. Terus kemudian dari alam kita juga Mm. banyak belajar tentang arti kehidupan gitu. Dan dari pertanian kita bisa belajar bahwa eh, apa namanya, produk-produk pertanian itu nggak serta merta hadir begitu saja di meja meja kita, Betul. tapi itu juga diolah dan dikerjakan dengan penuh cinta sama petani-petaninya. Salah satunya adalah Pei ini. Pei ini last question, ada pertanyaan dari Mas Adrian Purwadinata. Aduh, Pei, Pak Guru. kopinya Robusta atau Arabica di daerah mana? Oh, kopinya Arabica Malabar. Kopinya Aku di Arabica Kuningan, Malabar. Pak. Kuningan, Jawa Barat. Itu Mas Adrian, jadi kopinya Arabica Malabar. Most of the coffee yang di coffee-coffee shop biasanya Robusta ya, Ya, karena kopinya ya. nggak tahu ya bener atau enggak, orang Indonesia tuh kopi tuh yang penting pahit gitu. Tapi maksudnya yang orang yang nyari taste-nya tuh hanya segelintir orang aja gitu. Termasuk aku pun karena nggak ngerti kopi ya, kopi tuh pahit. Padahal kalau Arabica tuh ada asemnya, ada apanya, yang itu juga aku belum ngerti gitu, Mbak. Hmm. Oke, oke. Jadi Mas Adrian kopinya Arabica Malabar ya, daerah Kuningan. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah join malam ini bersama Terima Pei, ibu kasih. petani bahagia kita yang suka joget-joget di alam, Amin. eh, yang yang apa ya, yang hidupnya sangat dekat di alam dan menemukan banyak sukacita dan Amin. dari menjadi saluran berkat untuk orang lain. Amin. Eh, Amin, Mbak. Kalau teman-teman malam ini masih belum puas dan masih pengen tanya-tanya, teman-teman bisa hubungin Pay atau kepoin medsosnya di @payvicious atau @binafarm. Dan jangan lupa kalau teman-teman masih pengen produk keripik cau abah, itu harus dipesan karena seperti tahu bulat produknya dadakan. Dadakan. Nah, terus dia punya juga produk kopi Abah yang diracik penuh cinta oleh semua anggota keluarga. Kalau teman-teman mau coba silahkan follow Pay di @binafarm. Pay, sebelum kita tutup, sepatah dua patah kata atau apa pesan-pesan buat teman-teman atau apalah. Silakan Pay. Apa ya? Aku simpel aja sih, Mbak. Eh, Teman-teman kalau kalau makan tuh dihabisin gitu. Maksudnya karena apa ya? Sebutir nasi aja itu maksudnya nanem nanem padi sampai panen sampai jadi nasi di piring kita tuh bukan proses yang mudah dan cepat gitu. Jadi kita lebih hargai makanan aja gitu. Itu sih, Mbak. Setuju. So, teman-teman lebih hargai makanan karena makanan itu prosesnya panjang dan ada banyak orang yang terlibat di situ gitu. Gitu ya, Pe ya. Iya, Pesan dari Pe, kalau makan dihabisin. betul. Don't take the food for granted gitu. Jadi Yes. we have to respect it. Gitu ya, Pe ya. Oke. Salah satu bantu petani lah itu. Salah satu bantu petani adalah dengan Mm. respect the food, respect makanan yang tersaji di meja kita.
Oke betul. teman-teman, pembicaraan yang sangat menarik. Thank you banyak, Pei. Terima kasih untuk Sama-sama, sharingnya. Mbak. Ini sharing yang luar biasa. Jangan lupa minggu depan Hipa Valley Talk akan hadir kembali dengan topik-topik yang juga sama serunya di setiap Jumat jam 7 malam. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Ya, Bye. terima kasih semua.